Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Donat Kentang untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andes Ananda dengan nomor NIM 23129123 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Usaha yang saya geluti itu usaha donat kentang. Latar belakang usaha donat kentang itu pertama itu peluang pasarnya. Donat adalah makanan yang populer dan digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini menjadikan donat sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Ketersediaan bahan baku. Kentang merupakan bahan baku yang mudah didapatkan dan harganya relatif terjangkau. Selain itu, kentang juga memiliki kandungan gizi yang tinggi sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi donat kentang. Yang terakhir, teknologi produksi, di mana teknologi produksi donat kentang itu relatif sederhana dan mudah dipelajari. Hal ini juga menjadikan usaha donat kentang sebagai peluang usaha yang terjangkau bagi pemula. Visi dan misi usaha. 1. Visi: menjadi wirausahawan yang mandiri dan berkualitas dan dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke manca negara untuk jangka panjangnya. 2. Misi: mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas, memperoleh keuntungan dan pendapatan dari usaha donat sehingga mampu mensejahterakan karyawan yang bekerja di Donat Tugu, di mana usaha yang saya geluti ini rencananya akan saya beri nama Donat Tugu. Selanjutnya, memperoleh kepercayaan dari konsumen melalui penyajian donat yang praktis, rasa yang nikmat, dan harga yang bersaing di pasaran. Selanjutnya, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha wirausaha mandiri. Dan yang terakhir adalah membuat suatu mekanisme wirausaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Tujuan usaha donat kentang. 1. Menjadi produsen dan penjual donat terkemuka di kota atau daerah tertentu, yaitu daerah saya sendiri. Yang kedua adalah menyediakan cemilan yang lezat dan berkualitas bagi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja dan membantu perekonomian lokal. Yang keempat, menjaga kepuasan pelanggan dan memperluas jaringan pelanggan. SWOT usaha donat kentang. Tujuan utama dari analisis SWOT dari usaha donat kentang adalah untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis dan menetapkan strategi bisnis usaha donat kentang. Berikut SWOT usaha donat kentang. Kelebihan: strengths, rasanya enak dan sangat unik sekali, disukai di semua kalangan, harganya sangat terjangkau sekali, bahan bakunya mudah diperoleh. Kelemahan: weaknesses, produk tersebut tidak tahan lama, sedikit modalnya, saya minim modalnya, kemudian produk tersebut mudah dicontoh oleh orang lain. Peluang, opportunities, tempat
berjualan yang sangat strategis. Harganya yang murah sehingga semua orang bisa membelinya. Walaupun harganya murah, tetapi rasanya sangat enak sekali. Selanjutnya, kentang merupakan makanan yang sangat bergizi bagi kesehatan. Ancaman strike. Banyak orang yang berjualan yang sama. Selanjutnya itu harga kentang yang sewaktu-waktu bisa naik, sehingga harga donat pun menjadi naik, sehingga pembelian juga berkurang. Kegunaan, keunggulan, dan keunikan donat kentang. Kegunaan: donat kentang mengandung serat-serat, membantu memperlancar sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Keunggulan: teksturnya yang lebih lembut dan kenyal, berbeda dengan donat tepung terigu yang teksturnya keras dan sedikit alot. Selain itu, kandungan gizi dari kentang lebih baik daripada tepung dan cenderung lebih aman bagi penderita diabetes. Keunikan: donat kentang itu cenderung ringan, berupa variasi donat, dan biasa ditaburi dengan berbagai hiasan atau topping seperti donat lainnya, dan bisa digoreng. Risiko bisnis dan pengelolaan usaha donat kentang. Risiko bisnis donat kentang: kurangnya daya beli masyarakat karena bosan dengan produk tersebut, adanya pesaing baru yang menjual produk yang sama, kerusakan peralatan karena sering digunakan. Pengelolaan usaha donat kentang: selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha, melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp, IG, dan sebagainya, membuat produk menjadi lebih menarik dan inovatif sehingga penjualan menjadi meningkat. Lokasi usaha donat kentang saya itu tepatnya di Kota Padang, itu di Kecamatan Lubuk Kilangan, itu berada di Jalan Raya Gadut, Bandar Buat. Untuk waktu jualan, saya mulai jualan jam 8 pagi sampai jam 5 sore, pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Kemudian nilai-nilai yang terdapat di dalam usaha saya itu, pertama nilai ekonomi, di mana akan mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Sosial, akan meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama, karena antara penjual dan pembeli itu akan saling kuat hubungan silaturahminya. Rencana pemasaran. 1. Target konsumen. Target konsumen saya itu adalah di semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, di semua kalangan, karena semua orang pasti menyukai donat. Kemudian di wilayah pemasaran, kalau masalah wilayah pemasaran itu berada di daerah tempat tinggal saya, itu tepatnya di Lubuk Kilangan, Jalan Raya Gadut, Parangpasi, di Kota Padang. Kemudian jumlah donat yang saya jual setiap hari itu berjumlah 50 buah donat. Masalah harga donat ini sangat terjangkau sekali, sangat murah sekali. Itu cuma Rp2.000 setiap butir dan setiap buahnya. Dan sangat enak sekali, walaupun harganya murah, tetapi rasanya sangat enak sekali. Rencana produksi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat usaha donat kentang: pertama itu 250 gram kentang kukus dan dihaluskan, 500 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram gula pasir, 75 gram mentega, 1 sendok garam, 1 butir kuning telur, setengah sendok ragi instan, setengah sendok baking powder, dan air hangat secukupnya. Yang pasti bahan utama itu pasti kentang, karena yang namanya donat kentang ya. Kemudian rencana produksi. Bahan-bahan sudah, kemudian alat-alat yang perlu disiapkan
yaitu mixer, wajan, kompor, panci, dan juga saringan. Itu beberapa alat-alat perlu disiapkan. Kemudian tips membuat donat kentang supaya donat yang kita buat itu enak, itu ada tips-tipsnya. Yang pertama itu gunakan kentang yang sudah dikukus hingga empuk agar adonan lebih lembut. Uleni adonan hingga kalis agar donat tidak pecah saat digoreng. Goreng donat dalam minyak panas dengan api sedang agar donat matang sempurna. Sajikan donat selagi hangat agar lebih nikmat. Rencana produksi. Proses pembuatan. Langkah-langkah membuat donat kentang. Pertama itulah kukus kentang hingga empuk. 2. Haluskan kentang dengan garpu atau blender. 3. Dalam mangkuk besar campurkan kentang halus, tepung terigu, gula pasir, mentega, garam, kuning telur, ragi instan, dan baking powder. 4. Aduk hingga adonan tercampur rata. 5. Tambahkan air hangat sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan kalis dan tidak lengket. 6. Diamkan adonan selama 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. 7. Kempiskan adonan lagi lalu bagi menjadi beberapa bagian. 8. Bentuk adonan menjadi donat. 9. Goreng donat dalam minyak panas hingga berwarna keemasan. Dan selanjutnya angkat dan tiriskan dan sajikan donat dengan topping yang sesuai selera kita masing-masing. Untuk usaha yang saya jalani itu usaha keluarga. Mengapa demikian? Karena pembuatannya hanya dikerjakan dibantu oleh keluarga tanpa bantuan karyawan. Kemudian rencana keuangan, biaya pemasaran. Saya menggunakan media sosial, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan dari mulut ke mulut, dalam artian tidak membutuhkan biaya pemasaran. Kemudian biaya bahan baku. Yang pertama itu kentang 1 kg. Itu Rp10.000. Tepung terigu 1 kg itu Rp10.000. Gula pasir 1 kg Rp15.000. Telur 12 butir Rp15.000. Margarin 250 gram Rp15.000. Ragi 10 gram Rp1.000. Baking powder 10 gram Rp1.000. Garam 10 gram Rp3.000. Jadi totalnya sebesar Rp103.000. Biaya alat, saya menggunakan peralatan yang ada tanpa membeli yang baru. Kalau ditotalkan peralatannya ada, yaitu harganya sekitar Rp50.000. Jadi total biaya donat kentang kita totalkan biaya bahan baku, biaya alat, biaya pemasaran. Biaya bahan baku itu Rp103.000, biaya alat Rp50.000, biaya pemasaran Rp0. Jadi total biayanya itu sebesar Rp153.000. Sekian presentasi business plan yang saya laksanakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.